Matematika Fisika. Adapun identitas dari buku tersebut, yang pertama judul buku yaitu Fisika Matematika buku 1, penulis Sri Astuti, penerbit UPT Penerbitan Universitas Negeri Jember, tahun terbit buku tersebut yaitu pada tahun 2012, kota terbit dari buku tersebut yaitu di Jember. Adapun ISBN dari buku tersebut yaitu 9786029030204. Selanjutnya pendahuluan. Buku ini saya gunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyelesaikan salah satu tugas KKNI, yaitu Critical Book Review, yang mana pada buku tersebut memuat materi yang akan dibahas pada mata kuliah Matematika Fisika. Dan buku tersebut juga telah memiliki ISBN, serta buku tersebut memuat latihan soal yang dapat menambah pengetahuan serta berpikir kritis dalam menyelesaikan latihan tersebut. Kemudian ringkasan. Pada materi direct Fourier, buku ini menjelaskan penentuan koefisien fungsi dari direct Fourier. Fungsi periodik dari fungsi fx dapat dituliskan untuk semua nilai x dengan penambahan koefisien pada masing-masing n fungsi, yang mana fungsi x ditambah np sama dengan fungsi x, dengan p, 2p, 3p, 4p, dan seterusnya adalah periode dari x. Untuk fungsi periodik pada sistem trigonometri dapat dituliskan fungsi x sama dengan A0 ditambah sigma dari AN cos NX ditambah BN sin NX untuk nilai n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Dengan menuliskan masing-masing koefisien dari direct Fourier, penentuan koefisien fungsi dari direct Fourier yang mana A0 sama dengan 1/2 pi integral dari min pi sampai dengan pi fx dx. AN sama dengan 1/pi integral dari min pi sampai dengan pi fx cos nx dx. Bn sama dengan 1/pi integral dari min pi sampai dengan pi fx sin nx dx. Adapun evaluasi kritis dan yaitu kelebihan dari buku tersebut yang mana memuat latihan soal terkait materi yang ada. Dengan adanya latihan soal tersebut, pembaca dapat berlatih dengan soal yang diberikan serta pembaca dapat mengetahui kemampuan dalam memahami materi yang telah dibahas sebelumnya. Yang selanjutnya kelebihan bukunya yaitu dari buku tersebut memiliki cover dan buku tersebut telah memiliki ISBN. Adapun kekurangan dari buku tersebut yaitu tidak terdapatnya contoh soal yang seharusnya bisa menjadi gambaran atau bahan untuk pembaca dalam mengerjakan latihan soal yang ada. Kesimpulan, buku Fisika Matematika karangan dari Sri Astuti ini memuat materi yang cukup dan dapat menjadi referensi untuk para mahasiswa serta kalangan umum. Materi yang dipaparkan dalam buku tersebut dapat menambah pengetahuan untuk para pembaca, dan di mana dapat juga sebagai model pengetahuan untuk para calon pendidik dalam mengetahui bagaimana konsep yang terdapat dalam matematika fisika. Selanjutnya, rekomendasi. Buku tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar atau referensi dalam proses pembelajaran, yang mana dengan buku tersebut dapat menambah pengetahuan mata kuliah matematika fisika. Kemudian dalam buku tersebut diberikan pemaparan materi yang cukup, dan pada buku tersebut juga terdapat latihan soal yang nantinya akan melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan soal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nasma yang telah mempresentasikan tugas GBR 2-nya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Saudari Aurel, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Aurel Citra Insani Borunebaho ingin bertanya kepada presenter. Dalam materi direct Fourier pada buku yang presenter review, adakah menjelaskan atau menunjukkan pemanfaatan direct Fourier pada materi fisika? Jika ada, apa sajakah itu dan beri salah satu contoh perumusannya? Jika tidak ada, bagaimana tanggapan presenter akan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Aurel. Untuk Aurel bisa menulis kembali pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudara Khairi, saya persilakan. Baik, saya Muhammad Hairi Dahlan Batubara izin bertanya
pada PPT di penyajian terdapat kekurangan pada buku, pernyataan mengatakan bahwa buku tidak memiliki contoh soal. Apakah buku tersebut dengan tidak memiliki contoh soal layak dijadikan media pembelajaran dan referensi untuk mahasiswa dalam belajar daring? Dan pada pernyataan tersebut terdapat pada buku latihan soal. Lantas, jika contoh soal tidak ada namun latihan soal ada, apakah menurut penyaji buku tersebut dibuat untuk agar strateginya mahasiswa dapat belajar sendiri atau itu merupakan kesalahan fatal dan kekurangan buku? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Khairi. Untuk Saudara Khairi bisa menulis pertanyaan kembali di kolom chat. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, bisa saya persilakan. Izin menjawab. Pada Nasma, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aurel, yang mana pertanyaannya materi Direct Fourier pada buku yang presenter review adakah menjelaskan atau menunjukkan pemanfaatan Direct Fourier pada materi fisika? Jika ada, apa sajakah itu, dan beri salah satu contoh perumusannya. Jika tidak ada, bagaimana tanggapan presenter akan hal tersebut? Baik, saya di sini akan menjawabnya. Pada buku yang saya review itu tidak ada menjelaskan atau menunjukkan pemanfaatan Direct Fourier pada materi fisika. Akan tetapi pada buku tersebut ada memuat latihan soal terkait materi fisika. Jadi tanggapan saya terkait hal tersebut yaitu dengan adanya latihan soal yang memuat materi fisika sudah cukup, tapi ada baiknya pada buku tersebut dicantumkan contoh soal yang nantinya bisa menjadi gambaran atau bahan dalam mengerjakan latihan soal yang ada. Bagaimana kepada Saudari Aurel? Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Nasma. Terima kasih kembali. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Khairi, yang mana pertanyaannya itu pada kekurangan buku terdapat pernyataan bahwa buku tidak memiliki contoh soal. Apakah buku dapat dijadikan media belajar atau referensi bagi mahasiswa, dan dengan adanya latihan dengan contoh, apakah itu strategi agar mahasiswa dapat belajar sendiri, menyelesaikan masalah yang ada, atau itu merupakan kekurangan yang fatal pada buku? Menurut saya buku ini dapat digunakan sebagai referensi, tapi ada baiknya kita salah satu referensi, tapi ada baiknya kita mencari referensi buku lain sebagai pendamping dari buku tersebut agar lebih dapat menambah pengetahuan kita terkait materi yang akan dibahas. Terkait dengan contoh soal yang tidak ada pada buku tersebut, menurut saya bukan kekurangan yang sangat fatal, tapi dengan itu kita bisa mencari referensi yang lain supaya kita dapat menyelesaikan atau menyelesaikan latihan soal yang terdapat pada buku tersebut. Bagaimana dengan Saudara Khairi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Nasma. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya kembali bisa saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya kembali, maka presentasi untuk GBR 2 yang dibawakan Nesmayanti Tagalung telah berakhir. Maka selanjutnya untuk presentasi selanjutnya saya persilakan kepada moderator berikutnya. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Saya Denny Ajar Batubara selaku moderator yang akan memandu presentasi kita kali ini. Yang akan presenternya yaitu Sarah Michelle yang akan memaparkan hasil CGR 2 dan notulennya yaitu Metasari. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Sarah untuk mempresentasikan hasil CGR 2-nya. Kepada Sarah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan hasil tugas GR 2 saya atau Journal Review Matematika Fisika. Selanjutnya, adapun identitas jurnal yang saya gunakan, yang pertama itu ada penulis Intania Ratna Nur Wisosono, yang kedua ada Irma Nur Hawaida, yang ketiga ada Widin Hadriana, yang keempat ada Neneng Sugensi. Jurnal yang saya gunakan ada referensi non-parameter dengan pendekatan data folder pada data debit air Sungai Citarum. Yang kedua, yang selanjutnya adalah jurnal Matematika Matik, tahun terbit 2018, volume nomor dan halamannya, volume 4, nomor 2, halaman 75 sampai 82, nomor ISN-nya adalah 25273167. Halaman situs bisa kita lihat pada PPT. Selanjutnya, pendahuluan, di mana saya memilih gunakan jurnal referensi non-parametric dengan pendekatan direct folder pada data debit air Sungai Citarum, penulis Intania Ratna Nur Wisono, Ade Irma Nur Wahida, Widin Hardiana, dan Deneng Sugensi, karena jurnal tersebut merupakan salah satu jurnal yang membahas tentang direct folder dan penerapannya, yang dimana jurnal ini membahas tentang bagaimana penggunaan referensi non-parametrik dengan pendekatan direct folder terhadap data debit air Sungai Citarum, sehingga jurnal ini nantinya bisa menambah pemahaman dan wawasan pembaca terhadap penerapan direct folder. Selanjutnya ada ringkasan jurnal, di mana Citarum itu adalah sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum ini sering mengalami banjir. Derasnya luapan air Sungai Citarum ini sulit dibendungkan. Salah satu faktor mempengaruhi terjadinya banjir adalah debit air sungai. Debit air sungai itu adalah tinggi permukaan air sungai yang terukur oleh alat ukur pengukur air sungai. Dalam satuan SI, besaran debit menyatakan satuan meter per detik. Salah satu analisis statistik yang digunakan untuk pemodelan adalah analisis regensi. Pendekatan regensi dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan parametrik, semi-parametrik, dan non-parametrik. Salah satu pendekatan lainnya itu adalah pendekatan non-parametrik yang dapat digunakan dalam analisis deret atau data deret waktu atau adalah direct folder. Direct folder merupakan polinomial trigonometrik yang mempunyai fleksibilitas sehingga dapat menyesuaikan diri secara efektif terhadap sifat lokal data. Direct folder ini baik digunakan menjelaskan kurva yang menunjukkan gelombang sinus dan kosinus. Next. Selanjutnya,
Diberikan data berpasangan sebagai berikut, TI dan Y2J. Dengan J adalah 1, 2, 3, sampai N yang menyatakan banyaknya pengamatan. Dan I adalah 2, 1, 3, sampai dengan P menyatakan banyaknya variabel bebas. Karena hanya terdapat satu variabel bebas, maka model referensi non-parametriknya itu sebagai berikut, yaitu YJ sama dengan XJ beta tambah epsilon. Selanjutnya kan Y sama dengan fungsi T ditambah epsilon, maka fungsi T-nya itu fungsi T1 dikali fungsi T2 dikali fungsi T3 dikali sampai fungsi Tn. Fungsi T merupakan kurva yang tidak ketahui bentuknya, maka fungsi T ini didekatkan dengan menggunakan deret Fodor. Sebelum pembentukan model Fodor, variabel T itu ditransformasikan terlebih dahulu menjadi T sama dengan 2V kali T dikurang min T per max T dikurang min T. Dengan model Fodor sebagai berikut, Y sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 kali T ditambah alpha 2 T kuadrat ditambah sigma dari lambda K kali sin TK tambah delta K kali cos KT, di mana K-nya itu K sampai 1 sampai K sama dengan 1 sampai K ditambah epsilon. Regressi non-parametrik dari Fodor adalah salah satu metode yang digunakan untuk menafsirkan kurva regressi non-parametrik. Model parametrik dari Fodor dengan titik bandwidth digunakan untuk menggambarkan pola prodik. Metode yang digunakan dalam menafsir parameter non-parametrik dari Fodor adalah metode kuadrat terkecil. Dengan menggunakan metode regresi non-parametrik dari Fodor diharapkan akan mendapatkan memodelkan data debit dengan baik. Bisa kita lihat pada gambar, itu adalah gambar hasil penelitian yang dilakukan peneliti, di mana yang gambar pertamanya itu adalah sebelum menggunakan direct regresi non-parametrik, di mana itu belum ada gambarnya, itu belum jelas di mana titik-titik tentang debit air itu. Setelah menggunakan non-parametriknya itu, maka ada itu titik-titik garis titik warna biru adalah itu model referensi yang cukup jelas menggambarkan pola debit air tersebut, sehingga walaupun ada titik-titik yang tidak terjangkau, akan tetapi model referensi ini non-parametrik ini nilai koefisien deterministisnya itu mencapai 72,95 derajat, yang dimana artinya itu 72,95 derajat itu artinya bahwa model tersebut bisa digunakan atau model tersebut kualitasnya baik. Selanjutnya evaluasi kritis. Setelah membaca dan memahami jurnal regensi non-parametrik dengan pendekatan Dereford daripada data debit air Sungai Citarum, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya di jurnal ini yaitu aspek layout dan tata letak serta tata tulis tersebut. Penggunaannya font jurnal tersebut rata rapi dan nyaman dibaca. Dari segi materi, isi dan informasi paparan sudah cukup jelas, yaitu pada jurnal ini dijelaskan penggunaan dan penerapan direct Fodor dalam pendekatan debit air Sungai Citarum dengan menggunakan regresi non-parametrik direct Fodor. Adapun kekurangan jurnal ini yaitu pada jurnal ini teorinya masih kurang dalam memaparkan materi atau konsep regresi non-parametrik direct Fodor tersebut, sehingga pembaca masih memerlukan sumber pegangan atau referensi lainnya untuk pada materi regresi non-parametrik direct Fodor. Selanjutnya, kesimpulan, jurnal ini merupakan salah satu jurnal matematika fisika yang membahas tentang penerapan direct Fodor. Jurnal ini cukup lengkap membahas bagaimana non-parametrik direct Fodor dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan secara lengkap serta ringkas dan disertai gambar yang jelas sehingga kita dapat memainkannya dengan baik. Jurnal ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari aspek layout, tata letak, serta tata tulis, termasuk penggunaan font pada jurnal ini. Tertata rapi, tetapi jika dijadikan sebagai sumber belajar atau utama belajar itu masih membutuhkan sumber referensi lainnya, sehingga pemahaman mengenai non-parametric direct Fodor dan pada penerapan direct Fodor ini dapat lebih baik lagi. Selanjutnya,
Selanjutnya rekomendasi. Saya merekomendasikan jurnal matematika matik yang dengan judul regresi non parametrik dengan pendekatan direct folder pada data debit air Sungai Citarum. Ini kepada teman-teman dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk mata kuliah matematika fisika karena jurnal ini relevan untuk digunakan dalam memahami materi dari folder terlepas dari kekurangan dan kelebihan jurnal, di mana pada jurnal ini menjelaskan bagaimana penerapan model regressi non-parametrik dari folder yang digunakan untuk menggambarkan hubungan debit air sungai dan waktu pada penelitian, sehingga dengan membaca jurnal tersebut bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai penerapan dari folder. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, tadi pemaparan hasil CGR2 oleh Sarah. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai CGR. Saya persilakan 3 orang penanya. Izin bertanya moderator. Baik, kepada Saudari Hartati saya persilakan. Jadi dari penjelasan presenter terlihat bahwa permasalahan dalam jurnal yang presenter review yaitu bagaimana penggunaan regresi non-parametrik dengan pendekatan direct Fourier terhadap data debit air. Jadi pertanyaan saya, menurut penyaji, sejauh mana peneliti pada jurnal tersebut sudah memecahkan permasalahan pada jurnal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hartati. Baik teman-teman, kepada teman-teman saya persilakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya penyaji. Baik, kepada Saudari Aurel saya persilakan. Saya Aurel Citra Insani Boruni Baho ingin bertanya kepada presenter. Tadi dikatakan bahwa direct Fourier itu bersifat fleksibel. Jadi saya ingin bertanya kepada presenter, seperti apa sih salah satu contoh yang menunjukkan bahwa direct Fourier itu bersifat fleksibel? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aurel. Dan jangan lupa pertanyaannya diketik di kolom chat kepada Saudari Aurel dan Hartati. Dan satu lagi kepada teman-teman saya persilakan untuk bertanya. Izin bertanya. Baik, kepada Saudari Rahmadani saya persilakan. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan presenter. Di sini saya bertanya pada slide PPT yang ringkasan isi jurnal, ada ditulis metode yang digunakan dalam menafsirkan parameter non-parametrik direct Fourier adalah metode kuadrat terkecil. Yang saya ingin bertanya itu, apa yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil? Itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ramadhani. Jangan lupa pertanyaannya diketik di kolom chat. Baiklah, itulah tadi pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kepada Saudari Sarah. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya.
Berhubung untuk mempersingkat waktu, jawabannya akan dipaparkan oleh Sarah pada LMS Psikologi. Kepada teman-teman yang bertanya boleh dicek di Psikologi ya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari CJR2. Saya selaku moderator, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya berikan kepada moderator selanjutnya. Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman. Saya Meta sebagai moderator yang akan bertugas memandu jalannya presentasi. Yang bertugas pada hari ini sebagai presenter adalah Denny Ajar Batubara, yang akan mempresentasikan rekayasa ide. Dan yang sebagai notulen adalah Nasma. Baiklah, untuk Saudara Denny saya persilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Denny Ajar Batubara akan memaparkan hasil rekayasa ide yang dengan judul saya beri, yaitu pemahaman mahasiswa terhadap bilangan kompleks. Next. Di mana pendahuluan? Di mana bilangan kompleks merupakan suatu bilangan yang menyatakan penjumlahan antara suku pertama bilangan real dan suku kedua berupa bilangan imajiner. Dalam matematika, bilangan kompleks biasa digunakan untuk menentukan operasi aljabar, konjugal kompleks, fungsi-fungsi bilangan kompleks, dan menyajikan dalam diagram Argand. Sedangkan dalam fisika, biasa digunakan pada mekanika dan masalah kelistrikan. Next. Dengan pentingnya materi bilangan kompleks, terutama dalam penyelesaian tugas-tugas matematika fisika, perlu dilakukan analisis pemahaman terhadap konsep bilangan kompleks. Namun masih ditemukan pula kesulitan dalam memahami materi bilangan kompleks. Dengan demikian, untuk mengembangkan ide-ide dasar bilangan kompleks ke dalam suatu video pembelajaran yang diharapkan dapat mempermudah kita dalam memahami materi bilangan kompleks atau materi tersebut. Next. Baiklah, selanjutnya itu ide dasar, di mana awalnya bilangan kompleks dan imajiner dapat pada persamaan aljabar. Bilangan kompleks terdiri dari dua bilangan real dan imajiner, dengan notasi Z sama dengan X tambah Y. Dengan X dan Y adalah bilangan real, di mana X adalah bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner. 2 sama dengan min 1. Misalnya 1 tambah 3i maka 1 merupakan bilangan real dan 3i merupakan bilangan imajiner. Bilangan kompleks juga dapat disajikan dalam bentuk diagram, yaitu diagram Argand. Pada diagram ini, bilangan kompleks dapat digambarkan sesuai dengan koordinatnya pada
bidang kartesius, di mana X merupakan garis horizontal atau X, sehingga bernilai X sama dengan R cos theta, dan Y merupakan garis vertikal bernilai Y sama dengan R sin theta. Sehingga diperoleh notasi bilangan kompleks pada diagram Argand, yaitu R cos theta tambah I R sin theta. Operasi aljabar pada bilangan kompleks dapat dilakukan pada operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian sesuai aturan dasar bilangan kompleks, yaitu I pangkat 2 sama dengan min 1. Untuk pertambahan dan pengurangan, bilangan real dapat dikelompokkan dengan real dan bilangan imajiner dengan imajiner. Sedangkan rumus Euler pada bilangan kompleks digunakan untuk menunjukkan hubungan antara fungsi eksponensial dengan fungsi trigonometri dalam analisis matematika. Adapun rumus Euler secara umum yaitu EI theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Ide pengembangan. Representasi bilangan kompleks sebagai titik-titik di bidang datar secara alami mengarah pada interaksi dua arah antara geometri dan bilangan. Dalam artikel penelitian sastri, yaitu bilangan kompleks digunakan untuk penyelesaian soal-soal geometri. Yang pertama, syarat dua segmen garis sejajar, dan yang kedua, syarat titik A, B, C segaris, dan yang ketiga, bagaimana menentukan titik tengah dari sebuah segmen garis, dan yang keempat, bagaimana menentukan diagonal-diagonal berlaku tepat secara saling tegak lurus. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah kesulitan apa saja yang dialami mahasiswa dalam memahami konsep bilangan kompleks. Hal ini dapat ditinjau dari segi pemahaman konsep, penggunaan prinsip, dan algoritma penyelesaian masalah atau soal. Menganalisis kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep bilangan kompleks, maka penelitian ini memusatkan perhatian pada pemahaman konsep, penggunaan prinsip, dan algoritma penyelesaian masalah atau soal. Tugas ini menjelaskan bagaimana yang menyebabkan terjadinya kesulitan yang dialami oleh mahasiswa dalam memahami materi bilangan kompleks pada materi matematika fisika, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan mahasiswa ketika mengerjakan soal-soal pembuktian dalam pemahaman materi tersebut. Dalam tugas ini yang saya buat yaitu bahan ajar yang digunakan yaitu berupa video pembelajaran. Dalam pembuatan video pembelajaran, ada hal-hal beberapa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tulis skenario, di mana skenario dalam video pembelajaran berfungsi untuk memandu ataupun menjadi pedoman di dalam video pembelajaran tersebut. Di mana pada bagian ini ringkasan materi pembelajaran tentang bilangan kompleks dipaparkan secara atau dapat menjelaskan langsung dengan merekam sendiri, atau jika membuat video animasi bergerak dapat dibuat dalam teks. Dan yang kedua yaitu cari ilustrasi, di mana ketika kita sudah merekam seluruh materi bilangan kompleks yang akan disajikan, langkah selanjutnya ialah memastikan video tersebut didukung oleh ilustrasi yang tepat. Misalnya saja seperti tabel, diagram, animasi, gambar, atau data-data yang lainnya. Dan yang tiga yaitu proses editing. Jika sudah direkam atau selanjutnya lakukan pengeditan terhadap video tersebut. Aplikasi yang dapat membantu dalam pengeditan misalnya saja Movie Maker dari Windows, dan yang terakhir yaitu proses unggah atau upload. Dimana jika sudah video pembelajaran yang kita buat telah jadi atau telah selesai, maka selanjutnya unggah video tersebut ke dalam portal pembelajaran atau video YouTube agar dapat diakses oleh banyak orang. Next. Selanjutnya yaitu penutupan, di mana setelah melakukan rekayasa ide ini, dapat disimpulkan bahwa rekayasa ide ini lebih dalam membahas definisi dan konsep dan penyelesaian untuk menguatkan definisi yang dijelaskan. Namun dengan begitu, ide ini layak digunakan mahasiswa yang ingin mempelajari tentang matematika fisika, khususnya bilangan kompleks, dan semoga nantinya dengan kita terus belajar dan memahami segala sesuatu yang ada di dalam rekayasa ide ini, kita bisa menjadi guru yang berkualitas dan kita dapat menerapkan ilmu yang kita dapat ke jenjang pendidikan berikutnya.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Denny atas presentasinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Sebanyak 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin moderator. Kepada Saudari Arta, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada presenter, bagaimana penerapan dari bilangan kompleks sehingga saudara tertarik membuat rekayasa ide tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang bertanya, saya persilakan lagi. Izin moderator. Untuk Saudari Seli, saya persilakan. Terima kasih. Saya Selina Novianti Putri dari kelompok 4. Izin bertanya kepada Saudara Denny. Nah, di dalam PPT Saudara Denny ini tadi terdapat bahwa untuk mengembangkan ide dasar bilangan kompleks digunakannya video pembelajaran. Nah, agar mempermudah mahasiswa dalam memahami materi. Pertanyaan saya, boleh tolong dijelaskan secara lebih detail video pembelajaran seperti apakah yang dimaksud? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Seli. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Izin bertanya. Saya ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Untuk Saudari Elfrida, saya persilakan. Baik, saya izin bertanya. Pada PPT Saudara Denny yang tadi saya lihat, rekayasa ide yang digunakan itu yaitu berupa video pembelajaran. Apakah ada kekurangan nantinya jika dibuat video pembelajaran ini dalam penerapan pemahaman tentang soal-soal bilangan kompleks? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Saudari Elfrida. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan dan jawaban akan dilanjutkan di LPS. Sekian presentasi, saya serahkan kepada moderator selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Meta. Di sini presentasi akan saya ambil alih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Baik, dalam kali ini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi, di mana pada kali ini yang bertugas sebagai presenter yaitu Meta Sari Lumban Gaul dan sebagai notules Sarami Salah Hasibuan. Untuk mempersingkat waktu kepada Saudari Meta, saya persilahkan untuk memaparkan tugasnya terkait mini riset. Kepada Saudari Meta, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset yang berjudul menganalisis pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap materi bilangan kompleks. Selanjutnya, pertama-tama adalah pendahuluan. Bilangan kompleks merupakan suatu materi bahasan yang penting dalam matematika fisika. Bilangan kompleks adalah suatu bilangan yang terdiri antara dua bilangan real dan bilangan imajiner. Selain dalam matematika, bilangan kompleks juga sering kali digunakan dalam bidang teknik, dengan demikian sangat berkaitan dengan fisika. Bilangan kompleks biasanya digunakan untuk menentukan operasi aljabar, konjugat kompleks, fungsi-fungsi bilangan kompleks, dan menyajikan dalam diagram argan, sedangkan dalam fisika bilangan kompleks biasanya digunakan pada bidang mekanika dan masalah kelistrikan. Karena pentingnya materi bilangan kompleks untuk dapat dipahami oleh mahasiswa, maka perlu dilakukan analisis pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar dan penyelesaian permasalahan bilangan kompleks. Dengan demikian,
Dapat diperoleh informasi dan data pemahaman mahasiswa, khususnya jurusan fisika tentang materi bilangan kompleks. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pengerjaan tugas mini riset ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa dalam penyelesaian materi bilangan kompleks, mata kuliah matematika fisika, dan untuk menemukan cara yang dapat memudahkan mahasiswa dalam belajar materi bilangan kompleks dengan cara mengembangkan ide yang telah dibuat di dalam tugas rekayasa ide. Mini riset ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah dalam pengerjaan soal bilangan kompleks yang sering terjadi pada mahasiswa. Selanjutnya, kajian teori. Bilangan kompleks merupakan suatu pasangan bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner. Bilangan kompleks juga dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua suku. Dengan suku pertama adalah bilangan real dan suku kedua adalah bilangan imajiner. Bentuk umum bilangan kompleks dapat ditulis dengan Z sama dengan X tambah Y, di mana X adalah bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner. Dalam bidang kompleks, bilangan kompleks dapat disajikan pada suatu koordinat kartesias, yaitu diagram Argand. Pada gambar di samping, bilangan kompleks dapat disesuaikan dengan koordinatnya pada bidang kartesius, di mana sumbu X merupakan garis horizontal yang menjadi acuan bilangan real, dan Y merupakan garis vertikal yang menjadi acuan bilangan imajiner. Selanjutnya dalam pengoperasian aljabar, bilangan kompleks dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama penjumlahan, Z1 tambah Z2 sama dengan A1 tambah IB1 tambah A2 tambah IB2. Di mana kita ketahui sebelumnya bahwa bilangan kompleks dibagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan imajiner. Bilangan real adalah A1 dan bilangan imajiner adalah A2. Didapatlah hasilnya A1 tambah A2 tambah I B1 tambah B2. Yang kedua adalah pengurangan, sama seperti penjumlahan, operasi penjumlahan, bahwa Z1 dikurang Z2 sama dengan A1 tambah IB1 dikurang A2 tambah IB2, dapatlah hasilnya A1 dikurang A2 tambah IB1 dan B2. Yang ketiga adalah perkalian. Z1 kali Z2 sama dengan A1 tambah IB2 dikali A2 tambah IB2. Didapatlah hasilnya adalah A1 kali A2 tambah A1 kali IB2 tambah IB1 kali A2 tambah IB1 kali IB2. Dan yang terakhir adalah pembagian. Z1 per Z2 sama dengan A1 tambah IB1 per A2 tambah IB2 dikali A2 dikurang IB2 per A2 dikurang IB2. Didapatlah hasilnya A1 kali A2 dikurang A1 kali IB2 tambah IB1 kali A2 dikurang IB1 tambah IB2 per A2 pangkat 2 tambah B2 pangkat 2. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menemukan masalah yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran bilangan kompleks. Yang kedua adalah studi pustaka atau pencarian referensi yang dilakukan melalui buku, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan materi kompleks. Yang ketiga, mengumpulkan dan pengolahan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui Google Form, di mana respondennya berjumlah 25 orang, kemudian data tersebut diolah dengan menyimpulkan setiap jawaban. Yang keempat, instrumen survei, dibuat dalam bentuk Google Form untuk menguji pemahaman mahasiswa mengenai bilangan kompleks. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, di mana dengan cara melakukan observasi secara online, yaitu dalam bentuk Google Form dengan berisi pernyataan. Next, selanjutnya. Selanjutnya adalah data dan analisa data. Terdapat beberapa pernyataan di mana pertanyaannya adalah bilangan kompleks dinyatakan sebagai penjumlahan dua suku, dengan suku pertama adalah bilangan real dan suku kedua adalah bilangan imajiner. Pada pernyataan ini adalah benar
Pada diagram tersebut, dari 25 responden ada sebanyak 100% yang menjawab benar dan tidak ada yang menjawab salah. Pertanyaan selanjutnya, tentukan hasil perkalian bilangan kompleks dari 2 tambah 3i dikali 1 dikurang 2i. Pada pernyataan ini yang benar adalah 8 kurang i atau opsi A. Pada diagram tersebut, dari 25 responden, ada sebanyak 76% yang menjawab 8 kurang i atau opsi A, 16% yang menjawab 8 tambah i atau opsi B, dan 8% lainnya menjawab min 8 dikurang i atau opsi C. Selanjutnya, pernyataan selanjutnya adalah secara geometris, bilangan kompleks memperluas konsep satu dimensi, nomor baris, kedua dimensi bilangan kompleks dengan menggunakan sumbu horizontal untuk bagian yang sebenarnya dan sumbu vertikal untuk bagian imajiner. Pada pernyataan ini adalah benar. Pada diagram tersebut, dari 25 responden, ada sebanyak 96% yang menjawab benar dan 4% yang menjawab salah. Pernyataan selanjutnya adalah misalkan Z1 sama dengan 7 tambah 3i dan Z2 sama dengan 1 dikurang 5i. Maka Z1 sama dengan dikurang Z2 adalah, pada pernyataan ini yang benar adalah 6 tambah 8i atau opsi A. Pada diagram tersebut, dari 25 responden, ada sebanyak 60% yang menjawab 6 tambah 8i atau opsi A. 32% yang menjawab 8 dikurang 2i atau opsi B, dan 8% lainnya menjawab 6 dikurang 8i atau opsi C. Selanjutnya, bilangan kompleks dapat divisualisasikan sebagai titik atau vektor posisi pada sistem koordinat dua dimensi yang dinamakan bidang kompleks atau diagram Argand. Pada pernyataan ini adalah benar. Pada diagram tersebut, dari 25 responden hanya 84% yang menjawab benar dan 16% yang menjawab salah. Selanjutnya, hasil dari 3 tambah 2i tambah min 2 tambah 7i. Pada pernyataan ini yang benar adalah 1 tambah 9i atau opsi C. Pada diagram tersebut, dari 25 responden, ada sebanyak 48 yang menjawab 1 tambah 9i atau opsi C, 36% yang menjawab 2 tambah 5i atau opsi A, dan 16% lainnya menjawab 1i tambah 5 atau opsi B. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari riset yaitu angkat yang telah disebar, dapat disimpulkan bahwa responden sudah mengerti akan materi bilangan kompleks yang telah diujikan meskipun terdapat beberapa soal yang jawabannya masih salah. Oleh karena itu, materi bilangan kompleks sebaiknya dapat dijelaskan lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan pemahaman membaca soal bagi responden lebih ditingkatkan lagi. Dan semoga nantinya dengan terus belajar dan memahami segala sesuatu yang ada di dalam mini riset tersebut, sehingga bisa menjadi guru yang berkualitas dan menerapkan ilmu yang didapat ke jenjang berikutnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Meta yang telah memaparkan hasil tugas mini risetnya. Di sini kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, kepada Saudara Izin Juda. bertanya. Kepada Saudara Juda, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Saya Juda Stefanus ingin bertanya kepada saudari presenter. Coba presenter jelaskan bagaimana kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi dalam membuat mini riset kepada beberapa mahasiswa, khususnya pada materi bilangan kompleks. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Juda atas pertanyaannya. Jangan lupa dituliskan kembali pertanyaan tersebut pada room chat pada Google Meet. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, kepada Saudara Niko, saya persilahkan. Izin bertanya. Saya Niko Saputra Ginting, ingin bertanya, dari data mini riset yang presenter dapatkan, apakah
dasar penyebab mahasiswa itu memiliki permasalahan untuk menyelesaikan soal-soal bilangan kompleks. Baik, terima kasih kepada Saudara Niko. Untuk pertanyaannya diteruskan kembali pada room chat Google Meet dan LMS. Baik, terima kasih, moderator. Ya, kepada Saudara Vipta dipersilahkan. Saya ingin bertanya kepada moderator presenter, mengapa presenter menggunakan metode kualitatif dalam pengerjaan mini riset yang telah presenter jelaskan? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Vipta atas pertanyaannya. Diingatkan kembali untuk menuliskan pertanyaan tersebut pada kolom chat Google Meet dan LMS. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Asma. Ya, kepada Saudari Adel saya persilahkan. Izin bertanya, untuk Meta, bagaimana sih langkah yang harus dilakukan menurut Meta agar meningkatkan jawaban yang benar pada responden untuk menjawab soal bilangan kompleks? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Adel atas pertanyaannya. Baik, tutuplah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan akan dijawab pada LMS. Dengan berakhirnya presentasi dan tanya jawab pada hari ini, maka berakhirlah presentasi pada hari ini. Dengan akhir kata, saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya ucapkan selamat pagi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi sebetulnya presentasi ini kan bukan hanya untuk mempresentasikan, tapi adalah membuat kebiasaan ya kepada mahasiswa agar mampu memformulasikan pemikirannya. Itu yang pertama. Ya, jadi bisa diformulasikan pemikirannya. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting adalah hasil yang kamu formulasikan itu kamu punya keberanian lah dulu yang pertama ya untuk mau menyampaikan hasil pemikiran kamu, membagikannya kalau istilah sekarang ya, untuk sharing ya namanya. Jadi kamu mau atau terbiasa untuk membagikan hasil pemikiranmu pada orang lain. Nah, jadi itu merupakan bagian dari kegiatan ilmiah. Nah, tapi ini kan memang dasar kita, ini kan dari tugas. Nah, tugas itu sudah kita bagi di pertemuan pertama. Ya, dan jadwal apa yang mau dikerjakan, semua itu kan sudah jelas gitu. Jadi kalau masih ada bertanya, komplain saya begini Pak, begini, ya itu nantilah. Mungkin tahun depan bisa diperbaiki ya, bukan di semester ini. Karena itu udah lewat. Ya, supaya juga nanti ini membiasakan kamu disiplin. Ya, disiplin. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah biasa mengikuti panduan. Ya, jadi tahu isi panduan dan kemudian yang kedua adalah taat melaksanakannya. Ya, jadi kalau yang udah pernah nanti ikut PKM, nah itu pasti dia tahu itu dasarnya dua itu yang paling penting. Tahu aturan dan kemudian yang kedua melaksanakannya atau disiplin melaksanakannya. Jadi ini terima kasih sudah dilaksanakan, tinggal nanti kita tunggu untuk jadwal ya untuk ujian semester di minggu depan supaya dipersiapkan dengan baik. Kami kira nanti materinya ya kita ambil yang sesudah MIT aja ya. Jadi ada pertemuan 9, 10, 11, 12, 13 ya. 9, 10, 11, 12, 13 di materi di 5 pertemuan kita ujikan. Saya kira seperti itu. Ya.
Ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan itu? Dengan ujian misalnya atau presentasi kita di semester ini? Ya, tadi sudah juga bolak-balik diingatkan oleh moderator supaya pertanyaan dan jawaban juga diisikan ya di LMS. Jangan lupa ya, supaya dituliskan. Jadi kita punya record 2 ya, paling tidak ada record di sini yang langsung menggunakan ini conference, dan juga nanti yang tidak langsung di LMS-nya. Ya, silakan, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, kita tutup ya. Terima kasih. Selamat siang ya. Boleh lab ya. Saya recordnya akan saya tutup. Siang Pak, terima kasih Siang Pak, terima Oke, kasih siap. Pak. Terima kasih banyak Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Nanti bisa dinikmati nanti kalau rekamannya udah selesai, saya bagi nanti lagi linknya ya. Baik Pak.